Nah, teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas hal yang besar. Nah, kalau menurut kalian ya, kenapa keputusan di dalam kelompok ini sering gagal? Terus, apa ya yang harus kita lakukan? Mungkin karena kita jarang ngerti makna di balik kata-kata. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong efisiensi, tapi ternyata tuh yang dia maksud aku capek lembur gitu. Jadi yang ada tuh kita malah salah terjemahin maknanya. Atau jangan-jangan kita cuma pengen ide kita yang menang. Ngaku aja, kadang kita lebih suka menang debat daripada nyari solusi. Nah, siapa nih? Tapi benar juga sih, setiap orang kan bawa kacamatanya masing-masing ke dalam diskusi. Kalau kata Eden dan Ackerman itu disebutnya sistem konstruksi pribadi. Dan semua sistem itu saling tabrakan saat kita diskusi. Seperti kata George Kelly, kita semua itu ilmuwan, tapi eksperimen kita adalah realitas sosial. Makanya penting banget buat bikin semua orang ngomong di awal. Kalau enggak bakal muncul grup think. Semua diam. Terus nyesel belakangan deh. Kita pakai pemetaan kausal, kita bisa tahu siapa yang mikir apa dan kenapa dia mikir kayak gitu. Jadi nggak cuma dengerin yang vokal doang. Berarti kuncinya kita harus bikin makna jadi eksplisit. Bukan langsung debat solusi, tapi ngerti dulu maksud di balik tiap pendapat itu. Waktu kita terbatas, bagaimana kalau kita lanjutkan diskusinya di Zoom saja? Boleh. Sudah, nanti malam kita Zoom ya. Oke. Nah guys, karena tadi kita waktunya terbatas ya, sekarang kita lanjutin diskusinya di Zoom ya. Iya, Misalkan kita punya satu tujuan besar, contohnya meningkatkan motivasi staf. Sekilas terdengar sederhana kan, tapi coba deh dipikir-pikir maknanya menurut kalian masing-masing gimana? kalau buat aku sih itu artinya staf harus lebih semangat kerja. Jadi salah satu caranya itu lewat insentif, contohnya kayak bonus, penghargaan, sama tunjangan. Nah, kalau menurut aku, motivasi itu lawannya kelelahan. Jadi, kalau misalkan ada orang yang burnout, ya motivasinya otomatis turun. Mungkin kita harus lihat juga keseimbangan kerja dan istirahatnya. Dan kalau dari kacamata aku, motivasi itu muncul saat orang merasa dihargai. Bukan cuma soal uang, kadang ucapan terima kasih atau pengakuan di depan umum itu lebih bermakna. Nah, itu dia kalimat yang awalnya kita kira udah sepemahaman, ternyata bisa punya 5 arti yang berbeda. Kalau kita langsung buru-buru cari solusi tanpa pahami maksudnya dulu, bisa jadi solusi yang kita kasih malah nggak nyambung atau bahkan salah total. Ini yang disebut Eden sebagai kesalahan makna tersembunyi.
Kita kira kita sepaham, padahal diam-diam kita berbeda arah. Dan itu tuh bisa berbahaya dalam pengambilan keputusan di dalam kelompok. Nah, makanya penting banget nih buat kita tuh bikin pemetaan. Nah, kita tuh bisa memetakan semua pendapat, makna, nilai-nilai dasarnya, dan bagaimana mereka saling terhubung. Dari situ kita bisa mulai memahami kompleksitasnya. Tiap orang di kelompok juga punya kekayaan yang luar biasa, seperti kayak akan pengalaman hidup, kayak sudut pandang, kayak cara melihat dunia. Tapi sayangnya tuh seringkali kekayaan itu gak dikasih tempat buat muncul. Padahal dari situ tuh justru muncul pemahaman baru yang sangat berharga. Tapi ya, kita juga harus hati-hati. Diskusi bisa dengan mudah berubah jadi debat kusir yang melelahkan. Kalau semua ingin menang sendiri, kita harus belajar mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka, bukan hanya telinga yang aktif. Eden nyaranin sesuatu yang sederhana tapi dalam banget. Buka dulu semua isu. Jangan buru-buru disaring, semua unek-unek, semua kecemasan bahkan yang terasa sepele ditampung dulu. Baru kita bisa mulai ngelompokin. Mana yang saling mendukung, mana yang kontradiktif, dan mana yang perlu diselami lebih dulu. Dan di zaman sekarang tuh teknologi bukan cuma alat, dia bisa jadi jembatan pemikiran. Kita bisa pakai tools digital untuk menampung semua opini secara anonim. Jadi orang gak merasa malu atau takut dikritik, malah bisa jujur dari dalam hati tanpa tekanan. Anonimitas itu seperti melepaskan topeng sosial. Kadang suara paling jujur datang dari tempat yang paling tersembunyi. Saat tak ada yang melihat, kita lebih berani berbicara tentang hal-hal yang benar-benar penting. Tapi tetap momen percakapan langsung itu tetap gak bisa digantikan. Interaksi itu punya nyawa, kayak nada suara, ekspresi wajah, bahkan keheningan, semua itu juga membawa makna. Kadang dari satu jeda kita juga bisa tahu bahwa seseorang sedang merenung sangat dalam. Nah, sekarang kita udah punya peta besar. Isinya tuh pendapat, asumsi, makna tersembunyi, nilai-nilai dasar. Nah, tapi tantangan sebenarnya itu adalah bagaimana kita menemukan titik temu, tempat di mana semua suara bisa hidup berdampingan. Jadi langkah awalnya itu kita harus cari overlap atau titik temu nilai. Kadang argumennya itu kelihatan bertolak belakang, tapi ternyata akarnya sama. Contohnya semua orang pengen staff ngerasa dihargai dan semangat. Cuman ada yang fokus sama intensif, terus ada juga yang fokus sama lingkungan kerja yang sehat. Dan disitulah negosiasi yang sejati itu terjadi. Ini bukan tentang siapa yang argumen paling logis atau paling keras suaranya. Tapi ini tentang siapa yang mau mendekat dan menyambut cara panjang orang lain dengan tulus. Kesepakatan yang layak secara politik, seperti yang Eden bilang, itu penting banget. Artinya keputusan itu bisa diterima semua pihak dengan rela hati, gak ada yang merasa dikorbankan, dan gak ada yang merasa dipaksakan. Semua merasa terwakili meski tidak semuanya dapat 100%. Dan menariknya, kesepakatan itu nggak cuma mengubah arah diskusi, dia juga mengubah dinamika sosial kita. Setelah itu, kita nggak lagi sama, ada cara baru kita untuk memperlakukan satu sama lain. Lingkungan jadi tumbuh, bukan stagnan. Nah, itu semua itu dimulai dari sesuatu yang sering diremehkan, kayak mendengar, tapi bukan sekedar mendengar isi kata, melainkan mendengar isi hati. Saat kita benar-benar dengar, konflik bisa berubah jadi kemungkinan. Nah, oke teman-teman, sesi kecil terakhir sebelum kita benar-benar menutup Zoom ini. Malam ini aku merasa sangat bersyukur. Kita ternyata membuktikan bahwa makna itu gak harus lahir dari ruang fisik. Ruang virtual seperti ini pun bisa jadi ladang tumbuhnya pemahaman. Iya, ternyata yang penting itu bukan tempatnya, tapi niatnya. Kalau niat kita hadir sepenuh hati, ruang digital pun bisa terasa hangat dan hidup.
Diskusi daring bisa punya kedalaman yang tak kalah dari tatap muka. Dan yang lebih indah itu proses yang kita jalani. Ini tuh benar-benar terasa seimbang, kayak terbuka, adil, dan reflektif. Bukan cuma bicara soal masalah, tapi juga mengolahnya bersama dengan penuh hormat. Malam ini aku jadi belajar satu hal penting. Yang penting bukan siapa yang paling benar atau paling pintar, tapi siapa yang berani mendengar dan menerima bahwa kebenaran bisa datang dari arah yang tidak terduga. Lucunya ya, teknologi yang dulu dianggap bikin kita terasing justru sekarang jadi penghubung makna. Jadi medium untuk berbagi, mendengarkan, dan menyelami perbedaan. Aku pengen bilang makasih karena malam ini kita semua udah kasih ruang untuk saling berbeda. Itu nggak gampang, tapi sangat penting dan sangat indah. Socrates pernah bilang, aku tahu bahwa aku tidak tahu, tapi malam ini kita jadi tahu lebih banyak, bukan karena kita saling mengajari, tapi karena kita saling membuka ketidaktahuan itu bersama. Nah, keputusan terbaik bukan yang dibuat tergesa-gesa, tapi yang tumbuh perlahan dari keberanian untuk memahami satu sama lain. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di kesempatan untuk diskusi selanjutnya.